Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mengawali majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Pembahasan kita kali ini terkait tentang salah satu dari apa yang kita lakukan di dalam ibadah salat, yang ibadah ini amal yang paling utama di antara sekian banyak ibadah-ibadah yang lain. Maka ibadah salat ini amat sangat menentukan, karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang dihisab di akhirat itu adalah solat. Maka kita ingin solat kita ini kita ketahui bagaimana ketentuannya, dasar-dasarnya, sehingga beramal itu ada landasan. Saya berbuat begini, oh dasarnya ini. Nah, tetapi perlu kita memahami di antara sekian banyak dasar-dasar dari setiap ibadah ini, ada yang memang dasar itu yang bersifat qat'i, ada yang bersifat zanni, ada yang harus dipahami, tidak harus ada yang dipahami tidak muqayyad, ada yang muqayyad, ada yang juga mutlak. Nah, ini perbedaan-perbedaan pemahaman tentang teks nas. Ambil contohnya, misalnya bacaan duduk antara dua sujud. Apa yang kita baca biasanya ketika duduk antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kita lihat bacaan duduk antara dua sujud ini secara teks, 8 permintaan itu tak akan jumpa kita. Tapi kenapa bisa diamalkan? Adakah dilaksanakan oleh Nabi 8 itu sekaligus? Carilah di hadis itu. Takkan jumpa kita yang 8 itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan. Lalu mengapa kita amalkan itu? Di sini nih lihat penjelasan ulama mengapa hadis itu menjadi 8. Padahal kalau kita lihat hadis-hadisnya, teks bacaan duduk antara dua sujud itu, yang pertama hadis dalam Sunan Abi Daud itu 5 cuma permintaannya. Allahumma ufirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua pula, ada pula 5 lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni dalam Sunan Ibnu Majah. Ada lagi yang paling sedikit, seminim-minimnya bacaan duduk antara dua sujud itu, yang secara teks hadisnya Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, seminim-minimnya itu duduk antara dua sujud. Lalu ada lagi hadis dalam Sunan At-Tirmizi, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. 5. Tak ada yang sampai 8 itu. Tapi ulama, seperti kita sering menyebut mazhab itu, sebetulnya tak usahlah alergi dengan mazhab itu. Kenapa? Karena mazhab itu ulama-ulama yang memang mumpuni di bidangnya. Mereka amat sangat paham dengan hadis-hadis itu, sampai-sampai berkesimpulan 3 mazhab ulama seperti mazhab Syafi'i, Maliki wal Hanabilah. Disebutkan wasighatu hadzal du'a inda Syafi'iyah, dan bentuk bacaan duduk antara dua sujud ini menurut ulama mazhab Syafi'i, wal Malikiyah menurut mazhab Maliki, wal Hanabilah menurut mazhab Hambali. Bagaimana bacaan
Yang sesungguhnya yang menjadi kesimpulan para ulama dari sekian banyak hadis itu, maka mereka menggabungkan. Itu makanya Imam An-Nawawi menyebutkan fayustahabbul jam'u bainaha kulliha, disunnahkan mengumpulkan jenis bacaan yang sama dalam satu kesempatan, maksudnya dalam satu gerakan salat. Seperti doa iftitah itu dua jenis hadis yang digabungkan. Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu satu jenis. Lalu ada lagi wajjahtu wajhiya, itu digabungkan. Sebetulnya kalau dilihat Nabi apakah menggabungkan? Tidak. Lalu apakah ketika kita menggabungkan itu tidak ikut sunnah Nabi? Karena ini permasalahan problematika cara memahami teks wahyu maupun hadis Nabi. Maka ulama berijtihad, karena ini juga termasuk sunnah yang dilakukan sahabat Nabi. Karena sunnah itu kan bisa dipahami tidak mesti Nabi saja yang melakukan, sahabat melakukan, disetujui Nabi itu juga sunnah. Af'al, perbuatan, wa taqrir, wa aqwal, wa taqarir, perbuatan Nabi, ucapan Nabi yang disetujui Nabi. Nah, karena hadisnya banyak, maka digabungkan. Bahkan kalau mau digabungkan 12 jenis bacaan doa iftitah itu, kata Imam An-Nawawi, boleh, yustahabbu, sunnah. Karena saking banyaknya bacaan Nabi itu boleh dipilih. Atau ada sahabat yang mengamalkan, Nabi menggabungkannya, boleh. Termasuklah doa antara dua sujud ini. Kesimpulan ulama, tiga mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, wasighatu hadzal du'a, dan bentuk jenis bacaan ini dipraktikkan dalam salat adalah seperti ini. Disebutkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sampai di situ 7 yang tiga mazhab itu. 7 jenis. Tak ada wa'afininya. Berdasarkan hadis itu digabungkanlah menjadi satu jenis bacaan. Lalu bagaimana sebetulnya ini? Itulah ijtihad ulama, karena semangatnya dia mengamalkan sunnah Nabi yang hadis tidak ada di sini, di Sunan Tirmizi ada di sini, yang bagus digabungkan saja. Maka menjadilah bacaan. Ditambah lagi oleh ulama mazhab Syafi'i satu lagi, wa'fu anni. Nah, itu juga menjadi bacaan. Akhirnya sebagaimana yang kita pelajari sejak kecil, diajarkan guru-guru kita, sesungguhnya itu adalah pemahaman dari ulama mazhab. Sebetulnya mereka itu karena saking pahamnya dengan hadis-hadis Nabi itu, mereka memudahkan amalan. Nah, itu hadis pertama, penjelasan tentang duduk antara dua sujud. Nah, sekarang kita ambil lagi contoh perbedaan pendapat seputar ketika sujud kedua. Setelah sujud kedua kita akan berdiri. Nah, apakah mau berdiri itu kita duduk sejenak atau kita langsung berdiri? Atau kalau duduk sejenaknya seperti apa? Apakah bertumpu dengan telapak tangan atau bertumpu dengan kepalan tangan? Itu kan pemahamannya perlu kita ketahui juga dalil-dalilnya. Nah, masalah ini dibahas oleh para ulama tentang mengepalkan tangan ketika kita bertumpu untuk berdiri itu hadisnya yang disampaikan itu sampai kepada kita, redaksinya, idza qama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi salatihi, Nabi kalau dia berdiri, untuk berdiri tadi setelah sujud kedua tadi dia mau berdiri, wada'a yadaihi, dia letakkan tangannya alal ardi, meletakkan tangannya di atas bumi. Ini juga bisa keliru juga orang memahami. Meletakkan tangan di atas bumi itu tanah, apakah betul-betul di tanah atau bisa juga maknanya lantai? Jadi kalau orang memahaminya tekstual, berarti tak sah solat kita nih, karena solat kita di atas sajadah. Ini hadis Nabi ini, wada'a yadaihi alal ardi, dia letakkan tangannya di atas tanah. Jadi maka makna tanah itu maksud juga lantai. Jadi tidak bisa hadis-hadis itu dipahami tekstual. Sampai hari ini di Yaman, salah satu tempat di Yaman itu ada masjid, di situ tidak ada keramiknya. Jadi solat itu betul-betul di atas tanah. Karena memahami hadis ini tekstual sekali. Karena Nabi solatnya di atas tanah, ya kita di atas tanah juga. Kalau tidak ngikut sunnah Nabi.
Kan repot kita jadinya beramal memaksakan kehendak memahami hadis itu secara tekstual. Lalu makna wada'a yadahi 'alal ardi, letakkan tangannya di atas tanah, maksudnya ya di atas lantai itu tempat kita salat ini, di ada sejadah ini. Itu maksudnya juga dipahami begitu. Nah, di sini perlunya melihat maqasid syariat, tujuan kenapa itu disyariatkan, apa fungsi sujud, apa fungsi dudukan terus. Jadi orang bisa memahami. Kama yadha'ul ajin, maka kalimat di sini sebagaimana orang yang membuat adonan tepung. Orang Arab buat adonan tepung mengepalkan tangan. Nah, mengepalkan tangan inilah yang dijadikan dalil bagi yang mengamalkan mengepalkan tangan. Hanya saja ulama dulu merincikan atau mengkaji hadis tentang mengepalkan tangan ini problemnya di mana? Kesimpulan Ibnu Shalah ini ulama hadis yang dipahami masalah pentasihan hadis itu di zamannya sudah ditutup. Artinya seluruh hadis-hadis itu kesimpulannya sahih, hasan, dhaif, maudhu itu sudah ditutup di zaman Ibnu Shalah. Karena sudah ada petanya, metodologinya. Maka kata Ibnu Shalah, meletakkan tangan dengan cara menumpukan itu mengepalkan tangan ketika akan berdiri, hadzal hadisu la yasihhu. Hadis ini tidak sahih katanya, kata Ibnu Shalah. Wala yu'rafu, tidak dikenal. Wala yajuzu ay yuhtajja bihi, tak boleh berhujjah dengannya. Itu pendapat pertama Ibnu Shalah. Yang kedua, waqala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata fi Syarhil Muhazzab, dalam kitab Syarah Al-Muhazzam. Kita kenal Imam Nawawi, ulama besar. Ketika dia tuliskan penjelasan ini, dia sebutkan hadza haditsun dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif au batil, atau bisa juga disebut hadis batil, la asla lahu, tidak ada asalnya. Ini penjelasan ulama. Meskipun demikian, ulama belakangan seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani menilai hadis ini sahih. Nah, itulah sebabnya dalam prakteknya kita berbeda. Sebahagian mengamalkan ala rohatihi, Nabi bertumpu dengan telapak tangan. Lalu yang mengamalkan bertumpu dengan mengepalkan tangan, itu pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Menukilkan riwayat yang bermasalah tadi, tetapi dia tempatkan dalam judul bukunya Silsilah As-Sahihah. Silsilah As-Sahihah itu kumpulan hadis-hadis sahih, dia muatkan itu di hadis nomor 2674. Sehingga apa yang terjadi? Sebahagian mengepalkan tangan, sebahagian dengan telapak tangan. Tapi haruskah kita saling caci memaki, salah menyalahkan? Berlapang dada dengan perbedaan. Jadi kita dapat kesimpulan mengamalkan ini berarti mengikut ulama juga. Walaupun hadisnya bermasalah, sebahagian mempermasalahkan, sebahagian tidak. Jadi pentashihan hadis itu ulama tak sepakat. Jadi jangan katakan kita harus mengikut sunnah Nabi, harus hadisnya langsung yang sahih. Sahihnya menurut siapa? Sahih menurut Syekh Albani belum tentu sahih menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi menyimpulkan hadis itu dhaif. Nah, oleh karena itu kita sepakat beramal mengikuti sunnah Nabi yang sahih, sepakat. Tetapi tentu ulama berbeda tentang sahih atau dhaifnya itu, kesimpulan pentasihan hadis itu berbeda-beda. Nah, ini tentang mengepalkan tangan. Tapi yang menarik lagi, yang kita harus berlapang dada lagi, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa, apa kata dia? Boleh saja orang bertumpu ke lantai itu dengan bertumpu itu dengan apa? Dengan kedua, maksudnya itu boleh kedua-duanya. Bisa jadi bertumpu dengan telapak tangan, atau bertumpu dengan kepalan tangan, au bi ghairihima, atau boleh juga selain keduanya. Maka selain keduanya apa maksudnya? Ya mungkin dia bisa dengan jari saja. Kan selain telapak tangan dengan kepalan, dengan jari saja. Mau 3 jari, mau 2 jari. Kalau pemain kungfu dia mungkin 1 jari kan. Itu tergantung. Atau dia tidak bertumpu sama sekali. Tidak bertumpu dengan telapak tangan, tidak bertumpu dengan kepalan tangan, tidak juga dengan jarinya. Kenapa? Karena yang dipahami Syekh Ibnu Utsaimin, lihat penjelasannya dalam Majmu' Fatawa, kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh jadi Nabi bertumpu itu karena dia sudah tua.
Karena orang sudah tua, dia mau berdiri itu berat badannya, butuh bertumpu. Jadi kalau ada orang muda, dia tidak bertumpu, langsung aja berdiri, boleh, masih fisiknya kuat. Atau anak muda dia tapi mau juga bertumpu, ya tak apa-apa. Oleh karena itu jangan persoalkan yang mana yang paling sahih ini, yang paling sahih yang ini tak sahih. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, tujuan pensyariatan itu apa? Tujuan menumpu itu supaya tak jatuh, badannya berat, khawatir. Nah, itu yang dipahami oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang menempatkan tangan itu, apakah telapak tangan atau kepalan tangan, atau tidak tapak tangan, tidak juga kepalan, tetapi jari saja, atau tidak sama sekali, itu semuanya boleh. Nah, itulah seputar hadis-hadis tentang ajnan namanya dalam kajian kajian tentang fikih ketika kita mengangkat tangan ini dalam solat. Itu saja kajian kita hari ini untuk menambah wawasan kita, paling tidak seputar ibadah yang setiap hari. Mungkin kita bertanya-tanya di hati, kenapa dia begini, kenapa saya begini, kenapa ada yang begini. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini sudah terjawablah hendaknya.